Ustaz. silakan Bu. Oke. Ya. Nah, selama ini bagaimana Ustadz dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral yang ada di sekolah ini? Nah, yang notabene-nya kan di sini Ustadz sebagai ketua LPIA, Lembaga Pengembangan Ilmu Agama. Nah, bagaimana nih Ustadz mengidentifikasi kasus ini? Oke, terima kasih Bu ya. Betul yang Ibu sampaikan bahwa saya di sini adalah sebagai ketua Lembaga Pengembangan Ilmu Agama yang membawahi 45 orang guru agama yang tersebar di berbagai unit, mulai dari unit SLB, TK, SMP, dan SMA, bahkan sampai di universitas. Permasalahan itu tetap ada. Dilema selalu memutuskan mana yang baik, mana yang benar, mana yang terbaik, mana yang baik. Sikap kita di situ adalah yang pertama, identifikasi masalah yang sesungguhnya dulu. Setelah kita tahu bahwa memang masalah itu adalah masalah yang pada dasarnya memang sudah tidak sesuai dengan kode etik dan ketentuan yang sudah dibuat, maka pada saat itu kita dapat menentukan suatu keputusan bahwa ini adalah bertentangan dengan kesepakatan yang telah dibuat. Nah, itu dia. Jadi diidentifikasi dulu, kemudian setelah diidentifikasi, kemudian baru kita cari solusi yang terbaik. Baik Ustaz, berarti masalah ini diidentifikasi dulu sehingga kita bisa melihat apakah kasus ini merupakan dilema etika atau rujukan moral Ustaz. Nah, untuk berikutnya bagaimana Ustaz menjalankan pengambilan keputusan di lembaga ini, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Ini dilema ya Ustaz. Itu memang sering terjadi. Tidak semua kebaikan yang sama itu bisa kita ambil dua-duanya. Tapi kita harus selalu, kalau saya itu selalu mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah, kalau ada dua hal yang dua-duanya baik, saya akan mencari mana di antara dua ini yang lebih efektif dan efisien. Jadi dalam permasalahan ini kita harus cari di antara yang dua ini, bukan berarti mengabaikan yang satu, tetapi dua ini harus kita lihat mana yang lebih tajam untuk kita ambil, yaitu yang kita laksanakan. Berarti intinya kita mengambil jalan tengah di mana kedua kepentingan itu sama-sama dipergunakan, jadi tidak ada yang dirugikan ya Ustaz ya. Berarti ambil jalan tengahnya. Baik Ustaz, berikutnya di sini langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Ustaz lakukan selama ini terkait hal yang tadi? Ya. Langkah itu sudah jelas. Yang pertama itu tetap identifikasi. Ya, oke. Identifikasi dulu kepentingan, masalah yang akan kita identifikasi. Setelah diidentifikasi, kemudian kita analisa. Dianalisa. Setelah dianalisa, baru kita ambil satu keputusan dan sikap untuk menentukan hasil dari permasalahan yang ada ini, apalagi menyangkut dilema etika. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ustaz anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Berarti apa yang dianggap efektif untuk mengambil keputusan? Yang efektif itu yang tidak mengambil resiko dimanapun itu. Tidak ada resiko ketika kita mengambil keputusan itu, adalah keputusan yang diambil dari hasil analisa, disesuaikan dengan konteks yang ada, kemudian tata tertib peraturan yang sudah dibuat, kemudian situasi kondisi yang dihadapi oleh seorang klien kita, apakah itu seorang guru. Nah, maka pada saat itu
kita harus mempertimbangkan. Ini memang sudah ada tertib-tertibnya. Umpamanya untuk menghadiri satu acara yang bersangkutan tidak datang, sementara yang bersangkutan mengatakan saya ada alasan untuk tidak datang. Benar ya, Sama-sama Ustaz, ya? benar, kebetulan anaknya sakit. Sementara di sini kita ada acara yang wajib untuk dihadiri orang semua. Nah, dalam hal ini kita akan mengambil sikap sudah pasti, karena yang banyak yang datang ini tak mungkin kita abaikan, dan dia pun tidak mungkin kita kecewakan. Maka kita memberikan kesadaran bahwa memang kita harus datang. Di samping alasan yang diberikannya itu, kita juga menghargai dia bahwa dia tidak datang bukan karena tak mau datang, tapi karena kondisi kesehatan. Itu. Oke, baik Ustaz. Nah, berarti di sini apakah Ustaz mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan penyelesaian kasus dilema etika di sini? Apakah misalnya punya jadwal tertentu atau di tempat mana ataupun bentuk atau prosedur penyelesaiannya bagaimana? Oke. Kalau saya di sini tidak ada jadwal tertentu, sifatnya adalah kondisional. Ketika terjadi satu permasalahan, itu baru nanti saya buat jadwal untuk pemanggilan yang bersangkutan untuk menyelesaikan klarifikasi permasalahan yang ada. Setelah diklarifikasi, kemudian dianalisa apakah itu memang benar atau tidak, kan? Nah, kemudian baru diambil satu keputusan. Nah, jadi tidak ada jadwal saya umpamanya tanggal sekian tidak. Jadi dia sifatnya dari hasil monitoring yang kita lakukan. Nah, maka dari situ kita akan mendapati masalah-masalah yang akan harus kita selesaikan. Oke, baik Ustaz, berarti itu kondisional ya, di mana ada di situ terjadi suatu kasus dilema etika, maka dengan secepatnya kita menyelesaikannya. Ya. Berikutnya Ustaz, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini memudahkan atau membantu Ustaz dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Apakah ada seorang atau faktor yang mempermudahlah untuk membantu Ustaz mengambil keputusan? Pertama, sebenarnya faktor yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan ini adalah pertama faktor instren dari diri kita sendiri. Instren dari diri kita sendiri, termasuk juga di situ hati nurani jiwa, tetapi kita juga tidak bisa membelakangkan yang namanya tata tertib, ya, tata tertib yang sudah ditentukan. Yang kedua, juga yang bisa membantu kita sebenarnya adalah usaha yang kita lakukan sebelum terjadi masalah ini, dilema etika ini terjadi. Kita sudah harusnya menyampaikan dari awal kepada orang-orang yang akan kita pimpin, orang-orang yang akan kena tentang permasalahan dilema etika ini, supaya dia menerima. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ustaz ambil dari pengalaman Ustaz untuk mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi, apa pembelajaran yang paling berharga di saat kita mengambil keputusan pada dilema etika ini? Yang pertama itu adalah ketika mengambil keputusan dalam masalah dilema etika ini, pertama kita harus arif bijaksana. Arif dan Ya, bijaksana. arif bijaksana. Yang kedua, kita juga harus mempertimbangkan logis. Ya, logis ya. Artinya pemikiran yang bisa diterima oleh akal. Yang ketiga juga kita harus sabar. Nah, sabar. Yang keempat, di samping ini semua kita harus tegas. Jadi kita jangan terombang-ambing seperti bambu di tengah laut, kesana kemari tidak ada pegangan. Di antara semua ini yang sudah disebutkan sebelumnya, kita harus tegas. Artinya melaksanakan apa yang telah ditentukan, tapi tidak kita menyampaikan bahkan membelakangkan yang namanya perasaan. Tapi kita harus memberikan pengertian kepada orang yang bersangkutan. Oke, baik Ustaz. Terima kasih
kasih atas wawancaranya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Usnidar. Waalaikumsalam, Bu Susi sehat. Sehat, alhamdulillah sehat Miss. Saya mau wawancara ini terkait dengan tugas kami ini Miss. Boleh ya Miss? Ya. Oke, ini saya mau tanya-tanya tentang kepemimpinan, tentang dilema etika dan rujukan moral ini Miss. Miss Usnidar kan di sini sebagai ketua English Day ya Miss. Jadi saya ini pengen bertanya nih, selama ini bagaimana Miss dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataukah rujukan moral? Iya, selama ini ketika kita menemukan satu kasus, ya kita harus bisa memilah apakah kasus itu kasus dilema etika atau kasus yang rujukan moral. Jadi kalau kita situasinya dalam keadaan kasus itu menyatakan benar lawan benar, itu disebut dengan dilema etika. Sementara kalau situasinya dalam kondisi seperti salah dan benar, itu disebut dengan namanya kasus rujukan moral. Gitu loh, Bu. Berarti kita harus tahu dulu kasusnya apa Ya, ini ya Miss ya. Berarti Itulah ya. dia mengidentifikasi kasus. Oke. Nah berarti bagaimana Miss menjalankan pengambilan keputusan pada saat ada kasus tersebut? Apakah Iya. misalnya terhadap anak-anak, ini kan Miss jadi ketua English Day-nya kan Miss. Nah bagaimana cara mengambil keputusan itu, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Awalnya kita harus tahu dulu siapa yang kita hadapin, ya, yang kemudian kita kumpulkan data atau bukti-bukti dan bahkan saksi-saksi yang bisa kita jadikan patokan atau sesuatu hal yang bisa kita ambil nantinya karena agar tidak salah mengambil keputusan, dan jika perlu kita meminta bantuan kepada seorang yang lebih memahami atau seperti di sini pemangku kepentingan gitu. Oke, baik Miss. Nah, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Miss lakukan selama ini, yang Miss terapkan? Kalau dalam langkah-langkah ini sebenarnya ada banyak langkah-langkahnya. Ada 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Wih, banyak ya Miss ya, 9 langkah. Jadi saya tidak usah menjelaskan satu persatu. Saya hanya jelaskan misalnya pertama mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling berkaitan. Kemudian di situ ada pengumpulan fakta-fakta, pengujian benar salah, Ya. pengujian paradigma benar lawan benar, terus kemudian melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, kemudian baru mengambil keputusan, dan setelah itu jangan lupa refleksi. Nah, itu yang terakhir. Oke, berarti di sini hal-hal apa saja yang selama ini Miss Usnidar anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, kalau seperti tadi saya katakan bahwasanya yang efektif itu adalah dengan cara daftar semua fakta yang relevan, Oh ya. mengidentifikasi kemudian masalah, kemudian kita lihat pemangku kepentingannya siapa, apa saja opsinya, kemudian membuat daftar opsi, kemudian pertimbangkan informasi yang lebih lanjut, apa yang benar-benar mendukung untuk kita mengambil satu keputusan. Oke, begitu ya Miss. Oke, ini semua sudah saya ketik di sini ya Miss. Ya. Nah, untuk berikutnya Miss, hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Nah, tantangan apa aja itu Miss? Nah, tantangannya ini kalau saya sebagai guru, apalagi saya sebagai guru biasa, tantangannya itu adalah jika
jika seseorang itu mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan atau kelangsungan hidup seseorang. Oke, Itu agak jadi sulit. oke, berarti itu tantangannya Miss Iya, ya. tantangan Oke. terbesarnya. Ha-ha. Nah, untuk berikutnya, apakah Miss memiliki sebuah tata cara ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya, Miss langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal atau nanti ini untuk menyelesaikannya dalam bentuk ataupun prosedur seperti apa gitu. Kalau kita lihat dari situasi dan kondisinya, Oke. misalnya kalau kasusnya ini berhubungan dengan masyarakat luas, maka kita harus punya jadwal yang pasti, ya kan? Jadwalkan dulu sehingga kedua belah pihak di sini tidak merasa dirugikan pada saat itu. Dan kemudian ya itu tadi harus ada data-data yang lengkap untuk mendukung kasus yang sedang kita hadapi. Jadi tidak ada jadwal yang khusus atau misalnya ada jadwal tertentu yang harus kita buat. Tergantung jika ada misalnya kasus, ya baru di situ kita lihat dulu kasusnya gimana, siapa yang harus kita hadapi, kan gitu. Berarti di sini melihat dari kasusnya dan keurgenan dari kasus Iya, yang timbul ya betul, Miss ya. iya. Oke. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Miss dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Miss? Tentu saja ada, udah Oke, pasti ada ya. ada. Misalnya Siapa bisa gitu? teman sejawat, betul. bisa pemangku kepentingan yang ada di tempat kita bekerja, atau misalnya kita bimbingan konseling, kan bisa kita tanya juga mengenai hal itu. Itu udah pasti ada, supaya kita bisa mengambil keputusan dengan langkah yang benar. Dari semua hal yang telah Miss sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Miss petik dari pengalaman Miss mengambil keputusan dilema etika? Nah, apa nih pelajaran yang bisa diambil dari keputusan yang sudah diambil dalam kasus dilema etika ini, Miss? Dari sini banyak sih yang bisa kita ambil, ya kan? Seperti misalnya nih ya, setelah kita ada kasus, kemudian kita bisa mengambil keputusan dengan bijak, ya kan, sebagai seorang pemimpin misalnya. Jadi alangkah baiknya sebelum mengambil keputusan, terlebih dahulu kita mengetahui apa, siapa, dan bagaimana kasus itu terjadi. Ada tidak salah mengambil keputusan dan tidak merugikan satu pihak. Kemudian ada 3 prinsip yang harus kita pahami dalam mengambil keputusan, yaitu 1, berpikir berbasis hasil. Itu misalnya apakah keputusan kita ini baik untuk orang banyak. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Apakah keputusan kita ini sesuai dengan peraturan yang ada di tempat kita bekerja. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Di sini kita berharap bahwasannya orang lain itu bisa sama pikirannya dengan kita gitu. Itu harapan kita. Itu yang bisa saya ambil dari kesimpulan yang kasus yang sudah kita hadapi selama ini. Oke. Baiklah Miss, di sini sudah saya resume hasil wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Miss. Mudah-mudahan kita sehat walafiat dan Amin. bertemu kembali.